Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khairi ayyuhat talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah, inni bi khairin. Selamat pagi kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan saya juga alhamdulillah dalam keadaan baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema menjadikan kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif atau dari fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu kalimat aktif ditandai dengan imbuhan me, i, me, kan. Tetapi kalau dalam kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan imbuhan di. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana cara merubah kata kerja yang berimbuhan me menjadi di. Contoh saja, membersihkan menjadi dibersihkan. Lah, ini bagaimana caranya? Untuk itu kita harus tahu syarat-syaratnya dulu. Syarat yang pertama adalah kata kerja tersebut adalah kata kerja transitif atau fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek. Jadi apabila kata kerja itu tidak membutuhkan objek, maka akan sulit untuk dibentuk menjadi kalimat pasif atau fi'il majhul. Dan mengikuti pola-pola tertentu. Untuk fi'il madhi itu polanya adalah fu'ila, ya. Polanya adalah fu'ila, ya. Nah, ini adalah pola fu'ila. Maka fi'il madhi apabila dipindah dengan pola seperti ini maka otomatis artinya adalah di. Contoh tadi saya contohkan tadi membersihkan, ya. Dalam bahasa Arab membersihkan itu bahasa Arabnya adalah nadzofa, ya. Nadzofa. Nah, ini adalah membersihkan. Ini adalah membersihkan. Sekarang agar menjadi dibersihkan, maka kita pindahkan polanya ke fu'ila, maka akan menjadi apa? Akan menjadi nuzifa, ya, akan menjadi nuzifa. Nadzofa itu membersihkan, nuzifa itu dibersihkan. Oke. Kemudian contoh yang lain, misalnya yang paling mudah adalah menolong menjadi ditolong, ya. Menolong menjadi ditolong, ya. Baik, saya tuliskan lagi di sini. Fu'ila ini, ya, untuk menjadi di. Ya. Contohnya adalah menolong, bahasa Arabnya adalah nasoro, ya. Nasoro, ya. Ditolong, maka kita pindahkan ke pola ini fu'ila, ya. Kita pindahkan ke pola fu'ila, maka akan menjadi nusiro, ini, ya. Nasoro, nusiro. Nah, maka ketika sudah kita pindahkan jadi nusiro artinya ditolong. Oke, satu kalimat lagi, ya, yang bisa kita pindah menjadi pasif, ya. Ya, paling mudah adalah doroba. Doroba itu artinya memukul. Oke, doroba. Nah, kita akan pindah menjadi dipukul, ya, telah dipukul. Maka kita pindahkan ke pola fu'ila menjadi duriba. Itu artinya dipukul, ya. Baik, setelah kita pelajari fi'il madhi, sekarang kita mempelajari bagaimana pola fi'il mudhari'.
Ya, kalau fi'il madhi tadi fu'ila, sekarang kalau fi'il mudhari bagaimana kalau fi'il mudhari? Fi'il mudhari ya, biasanya itu fi'il mudhari ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu dan sebagainya. Maka kalau fi'il mudhari ini, maka nanti dia polanya hanya satu saja untuk menjadikan kalimat menjadi di, yaitu yuf'alu. Ya. Oke, yuf'alu. Nah, ini yuf'alu ini otomatis apabila fi'il mudhari ya kita rubah menjadi pola yuf'alu, maka otomatis artinya di. Contoh ya, contoh seperti tadi itu contohnya misalnya menulis ya. Kataba yaktubu, sedang menulis yaktubu ya. Maaf, ini saya tulis lagi. Polanya adalah yuf'alu. Oke, yuf'alu ya. Nah ini. Kemudian sekarang kita cari contohnya yaktubu. Yaktubu itu artinya menulis, ya. Dia masih kalimatnya aktif. Nah, ini yaktubu artinya menulis. Untuk mendapatkan arti ditulis, maka kita harus merubahnya menjadi yuf'alu. Apa itu? Maka otomatis ini kita jadikan dhammah. Yuk. Ya. Yang ini tu-nya kita rubah menjadi fathah. Nah, mudah kan? Yuktabu. Oke. Yuktabu, sedang ditulis. Kalau telah menulis tadi, maka otomatis menjadi fu'ila kutiba. Kutiba alaikumusiyam, ditulis ya. Oke, contoh yang lain menolong ya. Menolong, yansuru. Oke. Yansuru supaya menjadi ditolong bagaimana? Maka kita rubah polanya menjadi yuf'alu. Ini fathahnya kita hapus menjadi dhammah yun ya. Ini dhammahnya pada shad kita rubah menjadi fathah. Nah, menjadi yunsaru atau ditolong. Bagaimana? Insyaallah bisa ya, tinggal dilatih saja. Baik. Sekarang kalau kita terapkan dalam jumlah mufidah atau kalimat sempurna, contohnya fi'il madhi dulu aja ya. Kataba misalnya. Kataba. Oke. Ahmadu. Ad-darsa, pelajaran. Ahmad ya. Ahmad telah menulis ya. Ahmad telah menulis pelajaran ya. Ahmad telah menulis pelajaran. Oke. Ini fi'il ma'lum ya. Fi'il ma'lum, dan ini katabanya adalah fi'il madhi. Sekarang kita rubah menjadi pelajaran itu ditulis. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fa'ilnya atau subjek ini hilang ya. Perhatikan, kan pelajaran ditulis ya, pelajaran ditulis. Maka otomatis subjeknya ini tidak diperlukan ya. Maka bagaimana kita rubah dulu? Kataba menjadi fi'il madhi majhul. Maka akan menjadi kutiba. Oke, kutiba. Sekarang apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan adalah ini, pelajaran ini kita geser ya, atau kita taruh sebagai pengganti subjek yang kita hilangkan. Nah, ya. Maka ad-dars ini kan hanya dua saja, pelajaran ditulis. Maka kita tulis ad-dars.
Oke lah. Karena objek atau maf'ulun bih ini menggantikan posisi subjek yang hilang atau tidak diperlukan karena berubah menjadi passive voice, menjadi fi'il majhul, maka otomatis dia menggantikan posisinya fa'il. Lah, menggantikan posisi fa'il ini dalam bahasa Arab disebut dengan naibul fa'il. Apa? Naibul fa'il. Maka otomatis i'rabnya juga mengikuti posisi fa'il, yaitu rofa. Lah, di sini rofanya dengan dhammah, maka akan menjadi kutiba ad-darsu. Karena di sini kan Ahmadu menggunakan dhammah ya. Dia menggantikan posisinya, maka otomatis harus merubah juga harokatnya. Ya, oke, kutiba ad-darsu. Baik. Apabila menjadi fi'il mudhari' maka menjadi yuktabu. Yuktabu. Yuktabu ad-darsu. Oke, yuktabu ya. Baik, kawan-kawan semuanya, kita cukupkan dulu. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.